Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an al-Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang telah mengatur alam semesta dengan penuh hikmah, mengatur perjalanan siang dan malam sesuai kehendaknya, dan juga yang telah mengizinkan dan meridhoi kita untuk masih menikmati yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita berkumpul di masjid yang barokah ini untuk sama-sama menunaikan ibadah salat Jumat. Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah melalui lisan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Khatib berpesan untuk diri khatib sendiri dan untuk kita semua. Mari agar kita sama-sama selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan dengan sungguh-sungguh apa-apa saja yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dengan sungguh-sungguh apa-apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah singkat di kesempatan yang barokah ini yakni pahala sedekah disegerakan. Apakah kita termasuk orang yang mencintai harta, dan apakah yang menjadi bukti bahwa kita mencintai harta? Begitu pula sebaliknya, apakah harta itu juga mencintai ke yang punya harta? Yakinlah bahwa orang yang memiliki harta dan harta pun mencintai pemiliknya, maka harta tersebut pastilah disedekahkan ataupun didermakan, karena harta tersebut memang ada sebagian milik dari orang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 24 dan 25, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, maka orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa ataupun orang yang tidak mau meminta. Harta yang kita miliki akan mengucapkan terima kasih karena ia telah diberikan kepada yang membutuhkan. Bersedekah tidak melulu soal banyak harta. Bersedekah
tidak melulu harus besar. Bersedekah tidak melulu untuk menunggu kaya, dan bersedekah tidak melulu menunggu waktu luang. Apabila bersedekah dengan alasan nanti apabila sudah kaya, nanti apabila sudah lapang, nanti kalau ada kesempatan, maka pasti orang-orang akan lupa dan enggan untuk melaksanakannya. Akan tetapi, mulailah bersedekah dari hal yang kecil, tapi besar pengaruhnya dan manfaatnya bagi yang diberikan sedekah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sedekah harus disegerakan. Cepat-cepat, kalau bisa tergopoh-gopoh untuk segera bersedekah. Jangan kita menunggu kaya, jangan ditunda-tunda, karena secepat itu pula lah pahalanya akan kita raih, atau bahkan lebih cepat lagi. Sebagaimana kita diperintahkan untuk bersegera meraih kebaikan dan ampunan Allah. Mengapa demikian? Tentu Allah tidak sembarangan memerintahkan hambanya untuk bersedekah, dan Rasulullah SAW pun pasti sudah penuh dengan perhitungan pada saat beliau menyampaikan sabdanya tentang keutamaan sedekah. Mengapa pahala sedekah itu utama? Kita simak beberapa penjelasan dari para ulama sebagai penafsiran dari makna keutamaan bersedekah. Yang pertama, sedekah dapat menolak bencana. Selain pahalanya besar, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan nilai lebih dan keutamaan sedekah. Di antaranya fungsi untuk menolak bala dan bencana dalam kehidupan manusia. Bahkan sedekah bukan hanya menghindari bencana, akan tetapi bencana tidak akan melewati jika ada orang-orang yang bersedekah. Manusia yang diselimuti serba kelemahan dan kekurangan tidak akan mampu mendeteksi sedekah yang mana dan sedekah apa saja yang bisa menghindari bencana tersebut, sehingga tidak melewati kita. Rasulullah SAW bersabda, "Bakiru bis shadaqati fa innal balaa la yatakhatta shadaqah." Yang artinya, bersegeralah kamu bersedekah, sebab bala bencana tidak bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Anas bin Malik. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah, ujian berupa bencana tetap akan datang kepada kita, bukan karena Allah tidak sayang dan tidak menilai sedekah kita. Namun ini adalah bentuk ujian apakah kita tetap bisa bersedekah seperti biasanya, walaupun bencana dan kesulitan kita hadapi, atau berhenti karenanya. Oleh karena kebiasaan sedekah dalam kondisi apapun adalah sesuatu yang istimewa dan sangat besar manfaatnya. Yang kedua, yang perlu kita ketahui bersama, bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu melihat malaikat pencabut nyawa. Ia telah melihat malaikat mungkar dan nankir. Mereka sudah ditanya tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Ia sedang merasakan gelapnya dan sempitnya kubur, dan dia sedang merasakan sepinya alam kubur itu sendirian. Tidak ada siapa-siapa dan tidak ada yang membantunya. Pada saat seperti itulah orang yang sedang di alam kubur itu melihat dahsyatnya sedekah serta manfaat yang dirasakan oleh ahli kubur. Tentang ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dengan jelas dalam Quran surah Al-Munafikun ayat ke-10, yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa menyesal di saat meregang nyawa. Mereka meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertobat dan bersedekah. Bahkan
Buya Hamka menyebut bahwa permintaan mundur atau hidup lagi agar bisa bersedekah itu percuma. Itu sudah kadaluarsa dan itu sudah terlambat. Allah menegaskan bahwa permohonan itu tidak mungkin dikabulkan dan tidak mungkin terjadi. Kematian itu sesuatu hal yang mustahil ditangguhkan dan tidak mungkin lagi mengerjakan amal apapun. Tidak ada lagi amal pasca kematian. Pasca kematian adalah balasan untuk segala amal di dunia. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala sedekah akan memadamkan panasnya api dalam kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, as-sadaqatu tudful khati'atu kama yudful ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan, laksana air dapat memadamkan api. Dengan demikian, orang-orang yang sudah mati menginginkan hidup kembali lalu bercita-cita ingin bersedekah karena pahalanya disegerakan sejak mulai ia mengawali hidup di alam barzah ataupun alam kubur. Bahkan orang-orang yang sudah mati berharap hidup kembali dan akan bersedekah karena pahala sedekah itu dapat menaungi orang yang rajin dan senang bersedekah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya alam kubur bagi pelakunya, dan sungguh pada hari kiamat orang mukmin akan bernaung di bawah naungan sedekahnya. Hadis riwayat Tabarani dari Uqbah bin Amir. Kaum muslimin sedang sholat Jumat rahimakumullah, bersedekahlah karena keistimewaan dalam bersedekah sangat tinggi dan kemuliaan hidup akan menyertai kita. Di masa sekarang bersedekah sangatlah mudah. Jika kita lupa membawa uang tunai, bisa kita bersedekah melalui handphone kita. Sudah sangat banyak kita jumpai aplikasi-aplikasi yang menaungi untuk mengumpulkan sedekah-sedekah kita. Maka mumpung kita baru saja merayakan tahun baru Muharram, marilah kita tingkatkan nilai sedekah kita. Yang tahun lalu hanya 1, marilah sama-sama kita berlomba-lomba untuk meningkatkan sedekah kita menjadi 2. Orang bijak mengeluarkan kata-kata hikmahnya, jangan malu jika hanya mampu memberi sedikit untuk bersedekah, karena selalu ada kebaikan dalam berbagi. Kebahagiaan akan semakin bertambah jika saling berbagi dengan sesama. Berbagi bukanlah tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang kau beri. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة